jalan menuju surga. Pertama, menambah keimanan ketakwaan. Dan yang kedua, mempererat silaturahim, menambah saudara, dan yang paling pokok ya bahagia dunia akhirat. Nah, itu cukup sesuai dengan tema Pak Ustadz, sehingga Pak Ustadz ini tujuannya biar teman-teman Muslim itu mudah menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, karena waktunya sudah juga on jam 9, yuk kita masuk untuk memulai pengajian ini. Setiap umat Islam itu kalau wafat masuk Islam, sejahat apapun Pak, itu ada jaminan. Berarti kunci pertamanya sampai wafat beragama Islam. Gitu. Nah ini beberapa redaksi ya Pak. Satu riwayat Imam Muslim, datanglah dengan ahli ilmu. Sana tuh itu ilmunya banyak. Datang ke dia, ceritanya sama, bukan saya, tapi cerita orang lain. Padahal orang lainnya diri sendiri. Ini adab ya Bapak Ibu. Punya kemenjelekkan Bapak Ibu. Jadi cerita aja. Pak Ustadz nanya misalnya, atau Bu Ustadzah nanya, ada orang saya kenal bahkan pelaku. Tidak ya Rasul, saya Ali. Saya syahwatnya tinggi, enggak. Ada orang. Jadi boleh enggak di majelis taklim ada forum curhat? Boleh. Tapi hilangkan kata saya. Karena cerita keburukan orang itu riba. Seperti itu. Gibah itu, gunjing itu dosa. Biar nanti plong. Ya plong Bu, habis bermaksiat kan, habis menjelek-jelekin orang. Ada lagi yang bilang gini Bapak Ibu, ceritakan saja walaupun pahit kayak gitu. Ya pahit itu karena bukan cerita diri sendiri, pahitnya ke orang. Kan jelek-jelekin orang itu gurih Bu di dirinya. Karena menjelekin orang itu enak. Coba jelekin diri sendiri, ya berat. Sehingga kulil haq walau kana murra, katakan yang benar walaupun itu pahit. Kalau ada orang salah terus berani ngakui saya salah, itu renyah Bapak Ibu. Makanya kalau mau menghubungi jangan sebut nama orang, normalnya saja. Nah, kalau buka aib orang ya enak, menjelekin orang enak. Maka gosip, curhat beda dengan majelis ilmu. Majelis ilmu handphone Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab mesra setelah menikah pahala. Yang beda ini itu doang. Ada istilah lagi, selingkuh itu menyenangkan. Kok ini yang diselingkuhi pada Ibu yang ingin bertanya, 3 orang pertama mungkin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu
ada sah, ada diterima, dan itu hal berbeda. Yang tidak sah nggak mungkin diterima. Maka tadi dikatakan kenapa wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ngejar sah. Saya kasih contoh saum, puasa. Puasa itu potensi diterima kalau tidak menggunjing, tidak bermusuhan, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, itu potensi diterimanya besar. Tapi kalau siang hari puasa gunjingin orang, berbohong, bermaksiat, puasanya sah nggak Bapak Ibu? Sah. Tapi potensi dapat pahalanya sedikit. Seperti itu. Sehingga perbedaannya apa Bapak Ibu? Kalau kewajibannya gugur, bukan alumni neraka. Karena tidak bermaksiat. Maksiat itu kalau kemudian ibadahnya batal. Berarti ibadah yang dia lakukan dianggap belum beribadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Di sholat itu melafazkan, mengucapkan ketika pertama buka itu Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram. Tapi ada orang nggak belajar, ikut-ikutan, sehingga ke masjid itu cuma gini Bapak Ibu. Mulutnya diam. Maka diramal sama Rasulullah, ada umatku yang sholat 60 tahun tidak sah. Berarti hukumnya dianggap apa? Belum sholat. Bukan sholat nggak ada pahalanya, bukan. Belum sholat. Dia ngomong ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dia Allah, sudah ya Allah, kata Allah tidak sah. Tapi saya nggak tahu ya Allah, itu tidak sah. Kata Allah, kenapa kamu tidak nyari ilmunya? Semacam itu. Makanya kemudian nyari ilmu itu jadi wajib. Umur 6 tahun untuk sekolah SMA, udah pakai pakaian sekolah, udah apa? Alasannya apa? Belum memenuhi syarat. Kan kayak gitu. Syarat itu wajib. Sehingga yang kiat-kiat bagaimana caranya meningkatkan keimanan kita. Sementara sebagai manusia kan kita iman kadang naik, kadang turun. Bahkan zaman sekarang tuh bukan naik turun aja, tapi keluar masuk gitu loh. Pagi beriman, nanti sore imannya udah hilang gitu. Itu biasanya sama yang orang-orang luar sih gitu. Nah kita nih kadang-kadang pagi rajin-rajin gitu tuh ya, buka Quran, apa, tadabur rajin. Tapi kadang-kadang kalau belum dimulai males banget gitu. Nah sekarang kiatnya apa ya Pak Ustadz supaya kita tetap istiqomah, sementara istiqomah itu kan berat gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tetap menjalankan selain kewajiban kita adalah amalan-amalan tambahan untuk menambah pahala kita. Umur kita kan udah di atas 50-an nih gitu. Nah gimana ya caranya gitu supaya kita bisa menambah amalan-amalan kita, sementara si iman di kita sendiri suka naik turun gitu loh Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bergegaslah beramal soleh, karena godaan zaman akhir itu sangat luar biasa. Seperti itu. Kenapa bergegas beramal soleh? Di amal soleh itu ada cahaya buat hati kita yang mempertahankan keimanan kita. Kalau dibiarkan malas, cahayanya redup sampai hilang. Kalau sudah hilang, maka tidak penting baginya Islam. Islam atau enggak Islam sama saja. Maka keluar ke Islam, tiba-tiba nyadar lagi masuk Islam lagi.
semacam itu. Kenapa? Karena tidak dihidupkan hatinya dengan amal soleh. Nah, kalau sudah dihidupkan oleh amal soleh, godaannya di nafsu, Bapak Ibu. Kalau setan mah gampang ya. Setan itu dengan azan itu kaburnya udah lebih dari 1 kabupaten itu. Udah menjauh dia. Dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu udah kabur setan. Seperti itu. Yang kuat itu nafsu. Di surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Itu di surah Yusuf. Ammarah itu kalau belajar gramatika Arab ya Bapak Ibu, namanya sighah mubalaghah. Kalau disederhanakan begini, innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratun, sungguh tidak pernah menyerah untuk memerintahkan. Terus-terusan tuh, nggak mau kalah untuk melakukan keburukan. Makanya tadi dikatakan maksiat itu nyaman. Solusinya apa? Dipaksa. Kalau sudah dipaksa, nafsunya akan naik Bapak Ibu. Di tingkat apa? Namanya lawamah. Itu ada di surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah itu dari kata laum Bapak Ibu, mencela. Jadi dia beramal soleh, berbuat baik, tapi hatinya nolak, menggerutu, nggak nyaman. Itu mending. Makanya kalau ada orang ngomong gini Bapak Ibu, nantilah saya sholat malamnya kalau sudah ikhlas sampai wafat nggak bakalan sholat malam. Kalau pengertian ikhlasnya suka rela, jadi harus dipaksa kebaikan. Bapak Ibu, orang yang nggak biasa sodako 100.000 itu gede loh Bapak Ibu. Ya, walaupun dia orang kaya, ngumpul-ngumpul gini, bantuan yuk buat Palestina, kasihan saudara kita, kayak gitu. Wajib ya, wajib, kayak gitu. Oke, wajib, nggak enakan kan? Terus kemudian pas di dompetnya ternyata nggak ada yang kecil, 100 ribuan semua. Mikir kan, gimana nggak ngasih, nggak enakan. Akhirnya apa? Dia pertama kali ngasih 100.000. Apa yang terjadi pada dia, Pak? Seminggu keingatan, ya Allah, kayak gitu. Ngasih 100.000. Tapi kalau biasa ngasih, ya biasa aja. Jadi amal soleh, kebaikan itu berat kapan? Ketika pertama kali, atau ketika setelah libur panjang. Hanya berat, semacam itu. Nah, kalau dipaksa dari lawamah ini, dia akan naik ke kelas ketiga, namanya mulhimah. Surahnya di As-Samad. Wa nafsi wa biasa untuk menjalankan sholat wajibnya, kemudian puasa, zakat, ya, pergi haji. Nah, yang terakhir yang berarti taat kepada suami. Itu Allah kasih fasilitas silahkan masuk ke pintu surga mana, silakan pilih. Moga-moga yang terakhir ini bisa dijalankan dengan baik. Demikian, Ustaz, terima kasih banyak telah mengingatkan kita. Terutama ini juga kajian ini juga salah satu jalan memudahkan menuju surga, karena kajian ilmu itu adalah bersifat wajib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita baca doa kafatul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pengadilan.
pengajian bulan depan. Terima kasih kehadirannya teman-teman Mandalitas Angkatan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah, mendapat barokah dari Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih.